Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Bu Anis dan Bu Rizky yang telah berkesempatan mendengarkan nanti ada penyampaian informasi bahwa ini adalah salah satu tugas saya, Bu, sebagai mengikuti pelatihan pendidikan inklusif mahir. Jadi saya harus menyampaikan informasi mengenai tentang inklusif. Sebelum saya menyampaikan tentang inklusif, Bu, saya menyampaikan dulu apa itu inklusif. Jadi inklusif itu adalah bagaimana kita memandang bahwa perbedaan atau keberagaman itu harus kita terima, baik itu dari segi sosial, ekonomi, dan sampai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dulunya Bu, pada tahun 2017 itu sekolah inklusif itu memang ditunjuk dari dinas setempat kita. Jadi memang ada hanya beberapa sekolah yang dinyatakan sekolah inklusif karena dilihat dari sarana prasarananya. Mungkin ada lagi yang ibaratkan gurunya yang berkompeten gitu. Nah, semenjak tahun 2021 itu tidak ada lagi. Semua sekolah negeri sudah harus inklusi. Nah, pada saat itu Dinas Pendidikan itu mewajibkan kita mengikuti pendidikan inklusi. Itu ada di PMM. Kalau Ibu bisa ingat kan wajib itu kemarin itu ya kan. Nah, itulah menandakan bahwa keseriusan pemerintah setempat bahwa inklusi itu sangat penting yang harus kita hadapi bersama sebagai pendidik ya Bu ya. Nah, adapun prinsip utama dari inklusi itu yaitu pertama menghargai keberagaman Bu, yang kedua kesetaraan dan partisipasi ya. Nah, dari pemaparan ini saya juga mau memberikan informasi yaitu dari literasi abu-abu. Literasi abu-abu itu merupakan jurnal yang diterbitkan tidak dari instansi tapi itu bisa dari tesis, penelitian atau juga dari laporan yang sudah bisa dilihat kredibilitasnya. Jadi dalam jurnal penelitian atau literasi abu-abu yang saya angkat itu yaitu peran guru sekolah dasar dalam pembelajaran inklusi. Nah, ini oleh Abdul Haris Zainuddin, Universitas Muhammadiyah. Jadi Bu, betapa pentingnya peran guru itu di dalam kelas. Tentu di kelas kita itu kan ada anak reguler. Anak reguler itu yang rata-rata yang IQ-nya standar ya sama normal. Dan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik menanggapi anak-anak yang maaf kalau dalam hal ini yang memang butuh pendampingan atau berkebutuhan khusus tadi. Nah, dalam jurnal penelitian ini, jadi Pak Haris Zainuddin ini mengatakan bahwa dalam diklasifikasikan kategori 4 utama dalam kompetensi sebagai guru yang harus kita tingkatkan. Yang seperti kita ketahui ada 4 kompetensi ya Bu yang harus kita tingkatkan, yaitu peran pedagogik, peran sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, balik lagi Bu, bahwa kalau kita menangani anak-anak inklusif itu kan kita pada dasarnya kan terbatas juga dengan kemampuan kita. Kita sadar juga kan bahwa kita ini tidak bisa mengejudge atau langsung melabeli anak ini berkebutuhan khusus, tapi kita bisa mengidentifikasi Bu. Kita bisa mengidentifikasi dengan asesmen yang sederhana. Nanti kalau Ibu berkenan nanti saya sharekan asesmennya. Bisa nanti kalau Ibu lihat nanti di dalam kelas jika ada anak yang memang ada hambatan belajar, nanti Ibu asesmen, Ibu identifikasi jangan-jangan nih praduganya anak nih memiliki hambatan atau kebutuhan khusus. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah asesmen rupanya ternyata ada gejala seperti itu, kita bisa tahu ke depannya kita buat strategi seperti apa menangani anak seperti ini. Nah, di dalam peran pedagogik yang seperti yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa merancang dan melaksanakan pelajaran adaptif. Jadi sebenarnya kalau kita mengajar di dalam kelas ini kan biasanya kita sama semua ya kan Bu, kita anggap anak ini sama semua. Nyatanya di lapangan ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa kita samakan. Jadi untuk sementara ini kalau saya biasanya untuk anak yang hambatan belajar itu memang dibedakan dari materinya. Dari TP-nya itu kita turunkan. Contohnya kalau saya di kelas 2 kan Bu, anak siswa dapat menyebutkan contoh perilaku sila kedua gitu ya, itu untuk anak yang reguler. Dia menyebutkan, dia sudah bisa berpikir, oh contoh sila kedua itu salah satunya membantu, menurut dia membantu orang tua, bisa membantu orang lain. Nah, itu tidak bisa kita paksakan untuk anak yang inklusif berkebutuhan khusus tadi. Nah, paling tidak kita menurunkan TP-nya seperti ini. Kita buat itu tetap TP seperti itu, anak menyebutkan contoh sikap pada sila kedua, tapi dengan lembar kerja yang lebih simple, lebih sederhana. Seperti apa? Kita buatkan gambar, dia menarik garis, nah gitu. Bagaimana nak contohnya? Nah, kita buat nanti pilihannya gambarnya misalnya ada yang membantu, ada yang buang sampah. Nah, itu paling tidak dia
bisa menyambungkan apa yang dilihatnya dalam gambar dengan yang pelajaran yang akan kita sampaikan itu, Bu. Jadi begitu, ada perlakuan beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak. Jadi secara tidak langsung kita sudah melayani kebutuhan anak-anak itu sendiri. Nah, selanjutnya di peran sosial, Bu. Jadi peran sosial ini penting juga kita sebagai guru. Jadi dimulai dari guru dulu, bahwa anak-anak yang kebutuhan khusus ini harus bisa diterima di dalam lingkungan sekolah. Kalau kita kan ranahnya di dalam lingkungan sekolah. Jadi paling tidak dikenalkan, diajak, disampaikan ke teman-temannya bahwa ini teman kita juga, gitu kan. Jangan ada nanti ada bahasa dibully atau diejek karena keterbatasan dia tadi. Jadi itu peran kita sebagai guru sangat penting, mengingatkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus harus diterima oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya itu peran kepribadian ya, Bu ya. Kalau kepribadian jelas, kalau kita sebagai guru, tentu kita ini teladan ya, Bu ya. Dan guru ini sebagai digugu dan ditiru gitu kan. Jadi kalau gurunya saja sudah menyerah dengan keadaan, ya apalagi anaknya gitu ya. Jadi paling tidak kita nih sebagai guru nih harus memang semangat gitu kan, walaupun di dalam mungkin ada keterbatasan juga. Biasanya nih guru-guru yang sudah mengenal anaknya di dalam kelas ini, bisa gurunya ini lebih stabil emosionalnya. Dia sudah memahami anak-anak yang mana yang harus diperlakukan secara khusus, mana yang tidak, gitu ya, Bu ya. Selanjutnya yaitu peran profesional. Nah, peran profesional itu tentang bagaimana cara kita mengajar dan juga materi konten apa yang akan disampaikan kepada anak yang berkebutuhan khusus, yang seperti saya sampaikan tadi kan, bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa kita samakan pemberian tugasnya dengan anak-anak yang reguler. Nah, jadi Bu, informasi yang saya sampaikan itu dari peran guru sekolah dasar pembelajaran inklusif dari jurnal Pak Abdul Haris Zainuddin ya, Bu ya. Nah, guru yang biasanya sudah memiliki kemampuan atau memahami anak-anak yang di dalam kelas dasar emosional stabil, Bu, sudah tahu dia apa yang harus dilakukannya gitu. Biasanya dia tidak putus asa lah, mencari apa yang bisa membantu anak ini agar tetap belajar bersama teman-temannya. Nah, itu sebagai tantangan kita ya, Bu ya, tantangan kita sebagai guru, bahwa kita ini harus melayani semua anak-anak yang ada di dalam kelas kita, baik itu dari gaya belajarnya, segi ekonomi, latar belakang segi ekonomi yang berbeda ya, dan juga anak ini atau memiliki hambatan-hambatan belajar lainnya. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, tinjauan literatur ini juga menunjukkan bahwa peran guru sekolah dasar ini sangat vital, Bu. Yang saya sampaikan tadi sangat penting dalam implementasi pelajaran inklusif. Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan pembelajaran, tetapi juga guru harus bertanggung jawab juga bahwa anak-anak ini dia pastikan aman, diterima, dan bisa belajar bersama dengan teman-temannya. Dalam hal ini segi sosialnya kita tekankan. Seperti itu ya, Bu ya. Itulah informasi yang saya dapatkan dari jurnal penelitian literasi abu-abu peran guru sekolah dasar dalam pembelajaran inklusif, sebuah tinjauan literatur, Bu. Bagaimana, Bu, dari penjelasan saya? Apa ada yang ingin ditanyakan atau kita bicarakan, kita diskusikan? Baik, Bu, saya ingin bertanya. Oh, boleh, Bu Rizky. Ya, Bu Rizky. Apakah ketika kita di dalam pembelajaran, anak yang berkebutuhan khusus itu kan dibedakan materi pembelajarannya. Iya. Nah, apakah di asesmen akhir itu juga dibedakan? Iya, itu sempat saya tanyakan kepada fasilitator saya dulu ya, Bu ya. Karena itu berkaitan dengan kemampuan anak ini berbeda-beda. Jadi memang kalau kita membedakan dari segi materi pelajarannya, tentu nanti di deskripsi hasil akhirnya, apalagi di rapor, itu harus dibedakan juga. Dia sama-sama, misalnya nih, anak A reguler sama B yang kebutuhan khusus, sama-sama dapat 80, tapi deskripsinya berbeda. Nah, seperti itu. Mungkin yang ini memang ibaratkan bisa menghitung dari 50 sampai 100, bisa kalau yang berbentuk bisa menghitung dari 1 sampai 10, yang udah cukup lah bagi dia seperti itu. Jadi seharusnya ya dibedakan. Nah, itulah tentang guru tadi, Bu. Jadi dia memang kalau anak ini berkebutuhan khusus, setelah kita identifikasi dan kita kerjasama dengan orang tua, kita tanya dulu lah sama orang tuanya ya. Kadang-kadang orang tua ini ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kalau memang dia menyampaikan rupanya ada riwayat anak ini berkebutuhan khusus, kita terima, kita obrol sama dia, kita rangkul juga orang tuanya, ceritakan apa kebutuhan khususnya, nanti biar kita bantu. Kalau misalnya dia tidak mengaku juga, ya kita paparkan juga dengan data yang kita identifikasi tadi, biar dia menerima bahwa anak dia tidak bisa kita samakan dengan anak yang reguler gitu. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita berarti harus berkolaborasi juga dengan orang Betul, tua. iya. Sebagaimana kalau orang tua siswa tidak mau berkolaborasi dengan kita, Iya. apa yang Ibu akan lakukan?
kalau kita menemui orang tua yang tidak bisa berkolaborasi ya Bu ya, sebenarnya itu orang tua tuh harus wajib tahu ya Bu ya pada perkembangan anaknya itu. Jadi memang ada sebagian orang tua seperti itu, tapi kalau sebagai kita pendidik ini kita kan nggak bisa bergerak sendiri juga, tetap kita harus melaporkan Bu, melaporkan kepada orang tua, dia harus mau tidak mau harus menerima bahwa itulah kenyataannya anaknya di sekolah. Paling tidak harus tahu dia, kalau dia tidak percaya kita tampilkan video, paling tidak kita ada rekam buktinya gitu kan. Jadi ibaratkan nggak bisa dia harus ngotot dengan anak saya tidak ada apa-apa, padahal di lapangan dia kesusahan kan gitu ya. Jadi ya pelan-pelan ya Bu ya, kita usaha dulu ya kan, kita usaha dulu kasih pemahaman kepada orang tuanya bahwa anaknya memang berkebutuhan khusus. Kalau orang tuanya mampu mempunyai dana yang lebih kan, kita sarankan dia ke psikolog atau ke konseling gitu kan, biar tahu anaknya ini hambatan belajarnya apa. Jadi kita tidak berdasarkan hasil identifikasi saja, tapi ada medisnya lebih kuat kita kan Bu, itu. Dan informasi nih Bu, jadi kalau nanti misalnya ibu-ibu sudah mengidentifikasi siswa di dalam kelas, kalau kita ketemu anak-anak yang memang terdapat hambatan, apalagi nanti diperkuat dengan orang tua memang ada lampiran medis bahwa anak ini mengalami keterlambatan, itu bisa kita laporkan di Dapodik Bu. Jadi seperti halnya anak-anak yang menerima bantuan PIP, nah itu kan bantuan PIP itu ada yang otomatis kalau anak yatim piatu itu langsung otomatis dapat menerima bantuan gitu kan, karena didahulukan. Tadi by system tadi ya kan, bukannya dilaporkan anak yatim piatu. Nah kalau ini juga, kalau kita melaporkan anak ini sebagai mendapatkan hambatan belajar itu banyak Bu, ada tunagrahita, tunanetra gitu kan. Kan kalau tunanetra kita nampak langsung kan Bu, nggak perlu lagi kita identifikasi karena udah nampak dia tunanetra, apalagi disabilitas ya kan. Nah itu kan udah nampak, kita laporkan saja di Dapodik. Walaupun kita tidak tahu nanti seperti apa kedepannya, paling tidak kita sudah melaporkan ya, semoga kan harapannya dapat perhatian dari pemerintah bahwa sekolah kita itu ada yang mengalami berkebutuhan khusus tadi, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti mulai sekarang kalau misalnya nanti ada ibu dilihat di dalam kelas gitu kan anak yang berkebutuhan khusus, atau sudah nampak nih yang memang maaf nih yang seperti itu dan tadi kan itu nampak ya Bu ya, nggak usah didiagnosis lagi kan, nggak usah di asesmen lagi gitu kan, disabilitas kan itu yang cacat pada fisiknya ya, itu saran saya langsung dilaporkan aja di Dapodik, dimasukkan. Iya bisa. Jadi itulah Bu salah satu cara kita, selain kita sebagai guru kelas mengasesmen, melayani anak, terus memenuhi kebutuhannya dengan sabar gitu ya Bu ya, kita juga melaporkan itu kepada sistem. Jadi nanti kedepannya kita tidak tahu, ya semoga sajalah itu menjadi salah satu cara atau jalan untuk anak-anak inklusif ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ani dan Bu Rizky ya atas waktunya. Besar harapan saya Bu, apa yang telah didapat ini bisa Ibu sampaikan ya Bu ya ke teman-teman lain, bahwa kedepannya kita harus melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini jangan sampai dia disisihkan, jangan sampai dia diabaikan, sama-sama dirangkul dan kita penuhi kebutuhannya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.